Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat yang kita bahas pada bab tafsir Ibnu Katsir di ayat 96 ke atas adalah masalah haji. Saya akan mix dengan menariknya pembahasan fikih secara komprehensif dalam masalah-masalah yang sudah kita kenal, dan bisa jadi kalau kita hanya membaca hadisnya akhirnya malah menimbulkan masalah tapi tidak selesai. Kita dari awal bahwa jelas kewajiban haji ini berdasar hadis, berdasarkan ayat walillah 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, surat Al-Imran ayat 97. Dan menjadi syarat wajibnya itu dibagi dua. Syarat hajinya dibagi dua, ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah haji itu utamanya hanya satu, yakni Islam. Amma syurutus sihhati fala khilafa bainahum, tidak ada perbedaan di antara para ahli fikih tentang syarat sahnya. Anna min syartihil Islam la yasihhu hajju man laisa bimuslim. Artinya orang mengerjakan haji bukan seorang muslim itu tidak sah, jelas. Wakhtalafu fi sihhati wuqu'ihi minas sabi. Kemudian para ulama nanti ada membedakan, yakni haji as-sabi. As-sabi itu adalah anak ya yang belum sampai balik, itu disebut sobi. Maka di sini fadhahaba Malikun wasyafi'i ila jawazi dzalika. Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan sah, boleh anak-anak haji. Wa mana minhu Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah mengatakan tidak boleh atau tidak sah. Menarik. Jadi kalau kita cuma belajar hadis nanti ngotot padahal hadisnya satu gitu. Ini walaupun hukumnya dua, itu hadisnya satu. Karena apa di sini? Wadzalika man wasababul khilaf. Kenapa mereka berbeda pendapat? Mu'aradatul athari fi dzalika lil usul. Karena hadis yang disebutkan sebagai dalil yang membolehkan haji itu dianggap bertentangan dengan dasar utama dari ibadah. Wa dzalika anna man ajaza dzalika akhadha bihi bi hadis Ibnu Abbas al-masyhur, yang membolehkan dengan anak-anak itu sah hajinya adalah berdasarkan hadis innan mura'atan rafa'at alaihi salatu wassalamu sabiyan faqalat. Ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki, lalu ditunjukkan anak laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Faqalat, lalu bertanya kepada Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak ini boleh melaksanakan haji?
ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala na'am, zalika walaki ajrun. Ya, boleh, dan engkau mendapat pahala. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ini dasar yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa man mana'a dzalika tamassaka bi annal asla huwa annal ibadah la tasihhu min ghairi aqil. Adapun dasar yang digunakan Abu Hanifah, karena kembali kepada asal dari ibadah, ibadah itu tidak sah bagi orang yang tidak berakal sempurna, termasuk di dalamnya anak-anak. Nanti di sini ikhtalafa ashabu Malik fi sihhati wuqu'iha min at-tiflir radhi'. Yakni yang dipermasalahkan itu seorang anak yang masih dalam susuan. Wa yanbaghi alla yakhtalifa fi sihhati wuqu'ihi mimman yasihhu wuqu'us salati minhu wa huwa kama qala alaihi salatu wassalam minas sab'i ilal asyri. Tapi pengikut Imam Malik itu juga tidak membolehkan, atau bahasanya ya nilainya nggak ada kalau anak-anak masih disusui. Tapi mensahkannya adalah anak yang sudah ngerti, umur 7 sampai 10 tahun, yang di dalam sholat juga dianggap sebagai sesuatu yang sudah dilaksanakan. Ya, ini wa amma surutul wujub, ya, ini kan menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalau ada yang mengatakan tidak sah, ya aman saja. Tapi ketika nanti orang kan nanya, kalau saya kecil sudah haji, ya apakah saya dipanggil haji? Kan panggilan haji mah dipanggil haji sama Pak Haji juga nggak apa-apa. Belum haji dipanggil haji juga ada masalah gitu ya. Tapi jelas kalau dari sisi nilai ya memang dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Sehingga harapan orang tuanya kan nanti kalau besar kemudian diberi kesempatan biar memiliki semangat untuk haji. Nah, itu kan bagi orang tuanya kan maksudnya itu. Jadi akhirnya jamaah ada yang nanya, kalau nanti ternyata tuanya nggak mampu, ya kalau nggak mampu kan pada bab berikutnya wa amma surutul wujub fa yastartu fiha al-islam wa 'alal qaul bi anna al-kuffar mukhatabuna bi syara'i al-islam wa la khilafa fi istiratil istita'ah fi dzalika. Jadi nanti juga ada pembicaraan ahli fikih tentang mampu dan batasan-batasannya. Jadi ini sebenarnya fikih ini menarik. Kenapa selama ini gara-gara kita nggak kenal fikih, kenal hadis, seolah-olah udahlah ya fikih itu, padahal fikih dia sangat dipahami bahwa apa? Ini merupakan ya sesuatu yang dimiliki oleh Islam, sehingga tidak ada ya celah untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Syarat-syarat tadi kan tetap saja kan tidak menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman kan kalau orang penasaran jawabannya sudah ada. Jadi anak-anak sah juga sah, tapi kalau ditanya pahala kan ya, dia kan juga bingung. Nanti ada yang lucu nanti, karena pada pendapat lain nanti imam yang menyatakan sah ya, sah hajinya ya anak-anak, tapi nanti menyaratkan ya, ada syarat kan, ketika nanti badal haji itu ya, itu poinnya salah satunya apa ya, boleh asal tidak minta ongkos kan gitu ya. Karena kalau kita balik lagi ya, ini kan imam yang bilang anak-anak sah, padahal anak-anak itu ongkosnya mau apa aja kan minta. Ya, bahasanya kan tidak boleh minta kepada yang membadalkan. Nah, ibaratnya apa? Anak-anak waktu diikutkan haji sah, dia kalau makan minta juga kan sama apa? Sama orang lain. Jadi ini nanti kita pelan-pelan. Jadi mampu dan batasannya.
berdasarkan surat Al-Imran tadi, man istata'a ilaihi sabila. Wa inna kana fi tafsili dzalika ikhtilaf. Ya. Tapi bagaimanapun ya, penafsiran ayat dan rincian tentang masalah kesanggupan masih ada perbedaan pendapat. Ya. Wa hiya bil jumlah tutasawwaru ala nau'aini. Ya. Yaitu ada dua yang besar, apakah kemampuan tersebut ya mubasyaratan wa niyabatan, apakah saat mampu itu harus langsung melaksanakan. Yang satu lagi wa amal mubasyarata fala khilafa indahum ya. Kemudian nanti apakah niyabah mubasyaratan wa niyabatan atau boleh ditunda. Orang yang mampu ini harus langsung laksanakan atau ditunda. Di sini dikatakan ya, menurut kesepakatan para ulama kan ada yang tadi mengatakan langsung bagi yang mampu langsung mengerjakan tahun itu. Kemudian nanti ada dibicarakan juga sebatas apa kemampuan itu, apakah fisik dan harta yang disebut dengan mampu. Fi tafsilil istita'ah bil badan wal mal. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Wa huwa ya qaul Ibnu Abbas, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abbas wa Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Al-Khattab, inna min syarti dzalika zada war rahila. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, yang dinamakan mampu adalah biaya ya, bekal dan biaya kendaraan. Yang menarik ini, Imam Malik sudah menyatakan dan di Indonesia banyak yang melakukan. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan man istata'al masya falaisa wujudur rahilah min sartil wujubi fi haqqihi bal yajibu alaihi al-hajj. Kan tadi mampu ada bekal dan biaya kendaraan. Imam Malik mengatakan walaupun nggak punya biaya kendaraan, kalau mampu jalan kaki maka dia wajib melaksanakan haji. Ya, pantesan dari Indonesia yang jalan kaki belum ada ya, tapi yang sepeda gitu ya. Jadi itu sebenarnya jadi menarik loh. Oh, Imam ahli fikih itu udah bicara sampai ke situ. Nanti apakah wajib ya punya biaya untuk beli tiket dan sebagainya? Ternyata kan apa? Itu yang haji naik sepeda kan sah. Ya, jadi dia kan nggak ya bersepeda aja gitu ya. Jadi mengandalkan fisik ya. Jalan kaki kalau mau kan gitu ya. Itu Alfi kan, mana Alfi yang suka sepeda kan gitu ya. Mau haji bersepeda kan gitu, sama siapa? Berdua sama Rifki gitu kan. Ya luar biasa, daripada muter-muter nggak jelas ya bersepeda, lihat gitu ya. Untuk pelaksanaan haji itu yang daftar-daftar kalah tuh, karena kalau sampai sana ternyata yang bersepeda tuh langsung disuruh nunda atau difasilitasi. Fasilitasi hajinya kan. Ini Imam Malik sudah dari dulu ada orang jalan walaupun nggak ngeluarkan biaya berkendaraan, tetap ya udah nyampe sana dia haji. Ternyata sampai sekarang kan begitu. Tapi kalau yang pergi ke sana naik pesawat, kira-kira suruh pulang lagi nggak? Pulang, padahal kan dia bayar pesawat ke sana, disuruh pulang tetap. Tapi kalau yang naik sepeda nggak disuruh, diizinkan tuh kan. Ya, asalnya kan resminya Arab Saudi kan madhabnya Imam Malik, kan Imam Malik yang berpendapat bahwa walaupun nanti ulama-ulamanya banyak mengeluarkan hari ini malah pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kan sebenarnya bukannya resminya Imam Malik, kenapa pendapatnya banyak Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, jelas bahwa
sekarang ini ada yang pakai motor, pakai sepeda, ternyata sudah dipicu pendapat Imam Malik. Jadi bagi yang punya fisiknya sehat, nggak harus apa mengeluarkan biaya tadi perjalanan haji khusus, tapi boleh jalan kaki. Dulu bilangnya boleh jalan kaki, kan berarti hari ini kategorinya apa? Asal tidak naik pesawat nggak akan dia Pak. Apalagi tadi naik sepeda gitu, niatnya ke sana haji, nanti diterima oleh kedutaan besar apa Arab Saudi, bahkan dikasih apa fasilitas, dikasih semuanya, ya dibolehkan haji. Jadi ada peluang ya Alfi ya. Jadi kalau mau haji bersepeda gitu ya. Nggak tahu tuh ya. Nah, wasababu fi hada, sebab dari perbedaan pendapat ini adalah mu'aradatul athar al-waridah fi tafsiril istita'ah li umumi lafziha. Ini perbedaan dalam menafsirkan hadis. Jadi annahu su'ila mal istita'ah faqala az-zadu war-rahilah. Hadis riwayat Tirmidzi, memang Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu yang disebut bekal, maka Rasulullah salah satunya menyatakan ya apa yang disebut mampu, pernah bertanya faqala az-zadu war-rahilah, yakni bekal dan juga tadi biaya perjalanan. Nah, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu menerapkan hadis ini berlaku untuk setiap mukallaf tanpa terkecuali. Tapi tadi sedangkan Imam Malik wa hamalahu Malik, Imam Malik ala man la yastati'ul masya wala lahu quwwah alal iktisabi fi tariqihi. Jadi kalau Imam Malik bilang ya kalau dulu kan siapa berkendaraan itu tidak harus, siapa mampu jalan kaki disuruh apa? Jalan kaki ya. Sehingga orang yang mampu berjalan kaki wajib menjalankan haji tanpa harus menunggu mampu membiayai kendaraan. Itu kesimpulan Imam Malik ya. Sampai sekarang ternyata bisa dipakai pendapat ini ya. Bahkan Imam Malik mengatakan wala quwwata 'alal iktisab, bagi orang yang tidak mempunyai bekal di jalan, wa innama i'taqada Syafi'iyya. Jadi itu juga boleh untuk apa? Boleh mencari bekal dalam perjalanan, sampai seperti itu. Ya kalau yang bekalnya kurang bisa sambil dagang, itu boleh di jalan ya, kata Imam Malik. Wa inna ma i'taqada Syafi'u hadzal ra'ya li'anna min madhhabihi idza warada al-kitab mujmalan fala waradatis sunnah bi tafsir dzalikal mujmal an laisa yanbaghil 'udulu an dzalikal tafsir ya. Walaupun menurut mazhab Syafi'i apabila ada ayat Al-Qur'an yang bersifat umum lalu ada hadis yang menafsirkan lain dengan hadis yang menjelaskan ayat itu, maka tidak seharusnya mengesampingkan tafsirannya. Artinya secara umum orang yang haji pasti apa? Membawa bekal dan tadi membiayai kendaraan yang secara umum, tapi itu yang dipakai di setiap negara. Tapi ternyata pendapat Imam Malik tetap ada kecuali ketika ada orang dengan kreativitasnya menuju ya Mekah selain apa yang kendaraan besar itu tetap diterima ya kalau yang bersepeda aja diterima, apalagi yang jalan kaki gitu ya, ada yang nekat jalan kaki ya dari Indonesia misalnya ke Mekah untuk haji, itu pasti diterima ya. Nah kemudian ini orang yang tidak mampu menjalankan haji harus dijalankan orang lain yang sering disebut badal. Di sini Imam Malik dan Abu Hanifah, orang yang asalnya tidak mampu
idza lam yaqdir huwa bi badanihi ay yahuju anhu ghairuhu bi malihi. Jadi yang pertama Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi orang yang memiliki harta yaqdiru ay yahujja bihi anhu ghairuhu, dengan cara membayar orang lain untuk melaksanakan haji. Idza lam yaqdir huwa bi badanihi, kalau ternyata dia tidak akan mampu menjalankan dengan badannya sendiri. Ayyahujja anhu ghairuhu bi malihi. Jadi dia harus membiayai perjalanan dan itu diwajibkan oleh Imam Syafi'i. Wa in wujida man yahujju anhu bi malihi wa badanihi min akhin aw qaribin saqata dzalika anhu. Jadi boleh dilaksanakan oleh saudaranya ataupun kerabat dekatnya dengan cara dibiayai. Nah, sedangkan Imam Malik nanti mengatakan dan Abu Hanifah ya kalau tidak mampu dengan badannya dianggap tidak mampu ya, dan tidak wajib dijalankan oleh orang lain. Ya. Perbedaan-perbedaan ini nanti sampai kepada masalah ya, badan. Ya. Makanya ketika di sini ada Imam Malik, Abu Hanifah itu tidak wajib, ya, tetapi mazhab Syafi'i orang yang menyatakan wajib sehingga terkenal saat ini. Ini berdasarkan apa? Ya, berdasarkan hadis ya. Wa sababul khilaf fi hadza mu'aradatul qiyas lil asar. Ini karena ada perbedaan dalam hadis. Hadis yang pertama menyatakan ya ini bagi orang yang tidak mampu tapi masih hidup. Yang pertama annamra'atan min jas'amin qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah faridatullahi fil haji ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u ay yasbuta ala rahilati afa ahujju anhu. Wahai Rasulullah, ini seorang perempuan, ayahku itu sudah tua, nggak mampu ya melaksanakan haji, tapi maksudnya dia masih punya harta tapi nggak sanggup di perjalanan, apakah saya harus menghajikan dia? Qala na'am. Wa dzalika fi hajjatil wada al fahada fil ya hayy. Ini orangnya masih hidup tapi apa? Dia tidak sanggup, bolehkan ya menghajikan? Maka tadi dijawab oleh Rasulullah boleh, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua fil mayyit. Wa amma fil mayyit fa hadis Ibnu Abbas aidan akhrajahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ja'at imra'atun min Juhaina. Kalau tadi Ja'sam, sekarang dari Juhaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi nadaratil hajj. Ini kenapa wajib? Karena dia bernadar, ibuku bernadar untuk melaksanakan haji pamata. Lalu ibuku sudah wafat. Afa ahujju anha, maka apakah saya harus ya menghajikan dia? Qala hujji anha ara'aiti law kana 'alaiha dainun akunti qadiyatahu dainullahi ahaqqun bil qada. Ya, ini yang hadis dari Bukhari ini menunjukkan orang yang menghajikan orang yang sudah wafat itu tetap ya sah. Nah, di sini dibahas juga waqtalafu min hadzal bab fil ladzi yahujju an ghairihi sawa'an kana hayyan aw mayyitan hal man syartihi min ayyakuna qad hajja an nafsihi amla. Di mana yang menghajikan orang yang sudah wafat ataupun yang masih hidup tadi, apakah syaratnya sudah haji atau belum? Kemudian fadhahaba ba'duhum ila anna dzalika laisa min syarti. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa menghajikan atas nama orang lain itu tidak disyaratkan sudah haji. Wa in kana qad addal fardha an nafsihi fadzalika afdal, walaupun
menyatakan, ya sebagian ulama mengatakan bahwa tidak harus syaratnya haji terlebih dahulu, ya, tapi kalau dia sudah haji lebih afdal. Kemudian pendapat yang umum, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan haji atas nama orang lain bagi diri pelaku itu sendiri bernilai sebagai amalan sunnah. Oh ya, ini amalannya dulu. Nilainya bagi yang menghajikan adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan nilainya adalah fardu. Nah, sedangkan menurut Imam Malik, pelaku haji atas nama orang lain yang tadi disebut tidak disyaratkan sudah pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri. Namun lebih utama apabila pelaku haji atas nama orang lain itu sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Tapi Imam Malik mengatakan ini khusus untuk orang yang sudah mati. Yang diwakili itu sudah mati, maka harus sudah haji terlebih dahulu. Menurut Imam Malik, orang yang masih hidup hajinya tidak boleh diwakilkan pada orang lain, karena Imam Malik kalau yang masih hidup belum boleh diwakilkan. Itu Imam Malik, sah saja. Nah, wa bihi qala Asy-Syafi'i wa ghairuhu annahu inna hajja an ghairihi ma lam yaqdi fardhu nafsihi in qalaba ila fardhi nafsihi. Tapi Imam Malik dan ulama lain, haji atas nama orang lain sedangkan pelakunya itu harus disyaratkan haji, karena kalau tidak nanti hajinya bukan untuk orang lain, malah untuk dirinya sendiri. Ini yang dijadikan alasan wa umdatu haula'i hadis Ibnu Abbas. Ini berdasarkan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, ya, hadis Nabi yang anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaik an subrumah. Jadi kalau membadalkan itu labbaika an, ya, fulan. Ya, ini kebetulan ngomong. Kemudian Rasulullah dengar wa man subrumah. Siapa yang kamu sebut tadi? Faqala akhun li. Itu saudaraku. Kemudian Nabi bertanya, afa hajjta an nafsika? Kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, belum. Qala fahujju an nafsika summa hujja an subruma. Kalau gitu haji untuk haji saja kamu dulu, nanti baru haji lagi untuk saudaramu subruma. Nah, jelas ya ulama dari qala, ya, di sini Imam Malik mengatakan tidak sahih, karena periwayatannya ini. Kenapa Imam Malik tidak pakai hadis ini walaupun disebut akhrajahul Bukhari? Kata Imam Malik menganggap hadis ini tidak sahih karena periwayatannya mauquf, ya, kata beliau mauquf hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tidak disebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik. Imam Malik kan ahli hadis juga, sehingga Imam Malik di sini menyatakan melakukan haji atas nama orang lain dengan mendapat ongkos. Sekarang dibahas juga sebenarnya gimana, boleh nggak orang yang menghajikan itu dapat ongkos. Maka di sini dikatakan bahwa menurut Malik dan Syafi'i, di sini disebut, ya, boleh, walaupun mereka juga menyebut makruh. Menurut Abu Hanifah haram atau tidak boleh. Jadi yang satu boleh, ya, ada yang nyebut makruh, yang satu haram, bahkan tidak boleh. Jadi badal haji itu minta ongkosnya, ya. Alasan Abu Hanifah, haji adalah perbuatan ibadah, sehingga untuk taqarrub kepada Allah maka dilarang mencari upah. Di sini disebutkannya. Adapun yang menyatakan boleh
adalah dengan mengkiaskan kepada perbuatan lain, yakni menulis mushaf. Ya, itu ibadah juga, tapi boleh menerima upah. Untuk takarub juga, membangun masjid terus ada pekerja, padahal masjid untuk takarub kepada Allah, tapi boleh. Nah, nanti Imam Malik mengatakan ongkos untuk pelaku haji atas nama orang lain itu ada dua macam. Pertama, di sini disebut pelaku haji mendapat ongkos untuk biaya hidup selama melakukan haji dan biaya perjalanan, dengan catatan apabila biaya itu tidak cukup, tidak meminta tambahan. Repot juga. Tetapi kalau lebih, biaya tersebut harus dikembalikan pada orang yang membiayainya. Ini ada sebutan balagh oleh pengikut Imam Malik. Yang kedua, pelaku haji tersebut mendapat ongkos dan biaya hidup selama melakukan haji dan biaya perjalanan, dengan catatan apabila biaya tersebut kurang, tidak cukup, dia tidak boleh minta tambahan. Namun apabila ada kelebihan, maka kelebihan itu boleh dimilikinya. Jadi pendapat Imam Malik banyak juga, tapi yang jelas sampai hal seperti itu dibicarakan. Jadi nanti kalau kita lihat itu, yang disebut tidak boleh itu adalah ongkos hajinya. Dapat bayaran berapa saya kalau melaksanakan hajinya, sehingga bayaran tadi itu sebenarnya bayaran untuk ongkos makan dan keperluan haji. Jadi yang tidak boleh tadi yang dibahas itu adalah upah menggantikan hajinya. Tapi yang disuruh mengeluarkan adalah upah saat pelaksanaan haji dari tanggal 8 sampai 13 itu makannya ditanggung, perjalanannya ditanggung, itu yang dimaksud. Nah sekarang kan ini makanya jadi kurang afdol, karena ongkos yang diminta itu saat ini adalah malah ongkos pelaksanaan hajinya, bukan dibayar berapa saya kalau badal, bukan butuh biaya berapa untuk badal. Jadi yang ditanya malah yang tidak dibahas oleh ahli fikih. Ahli fikih itu yang dipertentangkan adalah saya dibayar karena membadal, bukan biaya yang harus ditanggung, makan sekian kali. Ya yang dihitung jangan yang dikasih orang semua enggak, ya kasihan. Jadi ya mungkin yang badal menjadi dapat lebih banyak karena apa? Ongkos ongkos berangkatnya yang dia kan biasanya cari mahasiswa sana, ongkosnya kan apa? Ya nggak ada ongkos tiket kan, tapi ongkos saat dia melaksanakan itu, makannya, dan tadi kalau harus bayar bis, bayar apa saja, itu yang tentu ya tidak kecil, ya, secukupnya untuk pembiayaan. Kemudian dibahas juga apakah seorang hamba sahaya itu wajib haji. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, walaupun Daud Al-Zahiri mengatakan wajib. Orang-orang yang tekstual sesuai dengan hadisnya bunyi seperti itu harus dilakukan, maka menyebut wajib. Ini yang tadi, kapankah haji itu wajib dilaksanakan? Apakah saat mampu atau bisa ditunda di tahun berikutnya? Maka menurut ulama pengikut Malik, ini banyak di sini itu yang khususnya pengikut di Baghdad mengatakan itu harus segera. Sedangkan dari Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan juga sama, langsung di tahun itu. Nah Imam Syafi'i huwa ala tausiyah, ya tidak harus langsung, kapan dia memiliki waktu yang cukup.
Kenapa Imam Syafi'i dan beberapa ulama mengatakan tidak harus? Karena sesuai dengan ketika Nabi mendapatkan perintah untuk berhaji, maka tidak langsung tahun itu beliau berhaji, nanti nunggu, maka di akhir ada 2 tahun berarti kan. Tahun pertama Abu Bakar yang diutus untuk Amirul Hajj, tahun kedua baru siapa? Ali bin Abi Thalib, baru setelah itu beliau ya, tahun terakhir. Nah, sedangkan pendapat-pendapat nanti yang mengatakan harus segera gitu, itu mengkiaskan dengan sholat. Walaupun nanti dibantah oleh orang yang mengatakan ya kalau sholat jelas berbeda gitu ya. Kalau mau sholat ya berarti kan ada di awal waktu, karena dia bisa ditunda sampai akhir waktu kalau ada alasan. Jadi waktu sholat tuh berbeda. Kalau haji kan tetap saja nggak ada mau haji tahun ini, haji tahun depan tetap saja sah kan hajinya. Tapi kalau sholat kan nggak bisa. Jadi dia mengatakan nggak bisa dikiaskan dengan waktu sholat. Yang satu mengatakan waktu sholat, nanti kalau kelewat ternyata jadi nggak bisa, maka menjadi dosa. Nah, kita langsung menuju kepada ya hadis yang sering ini kan dibahas di kajian sampai keras nih, perempuan yang berhaji di sini ya, apakah wajib dengan mahramnya atau tidak wajib? Ini kan yang sampai yang ngaji di satu tempat bilang nih hajinya nggak pada sah nih perempuan-perempuan karena nggak pakai mahram, kan sampai ada yang ngomong gitu. Ya, di sini di judulnya dikatakan wujubul haji, hal min syarti wujubil haji alal mar'ati, apakah menjadi syarat wajib bagi seorang wanita yang haji ayyakuna ma'aha zaujun, apakah dia harus bersama suaminya, au dzu mahramin, atau dia harus bersama mahram minha darinya, yang diiringi dengan izin ya, yutawimuha alal khuruji ma'aha ila safaril haji. Faqala Malik wa Syafi'i laisa min syartil wujubi dzalika. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib syarat bagi wanita yang berhaji itu dengan suaminya atau dengan mahramnya. Jadi itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'atun, sedangkan Imam ya, Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hambal dan segolongan ulama mengatakan wajib wujudul mahram wa mutawa'atuhu laha syartun fil wujub. Jadi ada syarat harus pakai mahram. Kalau yang imam besarnya kan berarti dua-dua, Malik dan Syafi'i tidak mensyaratkan mahram bagi wanita, tapi Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan mahram. Wa sababul khilaf insyaallah setelah azan kita ya, biar jelas tadi. Jadi nggak usah ribut lagi nanti mahram atau nggak pakai mahram, karena bicara haji nanti bicara umroh juga. Ya, kita lanjutkan sebab kenapa terjadi perbedaan. Yang dua mengatakan tidak perlu syarat mahram, yang dua menyatakan pakai syarat mahram.
Ya, kita lanjutkan. Tadi Imam Malik dan Syafi'i itu tidak mensyaratkan mahram, laisa min syartil wujubi dzalika, tapi dengan syarat wa takhrujul mar'atu ilal haji idza wajadat rufqatan, ya, ma'munatan, asal dia dititipkan kepada rombongan yang tadi akan menjaga keamanan dan seluruhnya tadi. Sedangkan Imam Ahmad dan Abu Hanifah tadi mewajibkan adanya mahram, kemudian juga ya bersama suaminya atau mahramnya, dan diizinkan, kalau dengan mahram harus diizinkan oleh suami atau mahramnya tersebut. Wasababul khilaf, sebab perbedaan pendapat ini adalah mu'aradatul amri bil haji wasafari ilaihi lin nahyi an safaril mar'ati salasan illa ma'al mahram. Jadi pertentangan antara hadis haji yang umum dengan hadis perjalanan 3 hari seorang wanita itu menggunakan mahram. Yang mengharamkan tadi wanita pergi tanpa mahram kan menggunakan hadis ini. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'ali mahramin. Itu hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Tidak halal, makanya nih memahami hadis jangan hadis terus kemudian ribut. Bunyinya tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ya, melakukan perjalanan kecuali dengan di mahram. Alasan Imam Syafi'i dan Imam Malik jelas. Beda antara safar umum dengan haji ataupun nanti umroh. Kenapa? Karena apa? Ya haji ada perintahnya sendiri, dan saat membahas perintah haji Nabi tidak mengeluarkan syarat mahram. Jadi bukan berarti nggak ngerti hadis itu hadis ngerti, tapi apa? Tidak, ya kan tadi kalau Imam Syafi'i masa sesuatu yang khusus haji di tahsis dikhususkan dengan dalil yang umum, padahal perjalanan haji mah pasti cuma dari negerinya menuju Mekah terus langsung pulang lagi, nggak ada kan habis haji jalan-jalan dulu kemana gitu, ya jalan paling muter-muter masih di daerah situ gitu. Jadi dibedakan dengan safar yang umum. Ya safar umum kan nggak jelas, rombongannya nggak jelas nih, nggak jelas. Tapi kalau rombongan haji umroh itu rombongannya jelas kan, hanya untuk apa? Haji dan ataupun umroh. Ya. Jadi ulama yang tadi kalau lucu kalau dia bilang ini kan hadis, tapi hadis itu digunakan untuk mentahsis perintah haji. Bagi Imam Syafi'i nggak kuat, kecuali hadis itu Rasulullah bilang haji pun demikian, enggak. Jadi mereka membantah bahwa saat ya pelaksanaan haji ataupun umroh Rasulullah tidak mengeluarkan hadis ini. Hadis ini safar yang sifatnya umum. Jadi bukan safar haji ataupun umroh. Jadi akhirnya apa? Ya kalau ada yang meyakini wajib ya silahkan, tapi tidak boleh menghukumi orang. Apalagi di Indonesia mayoritas mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i, pasti apa? Haji dan umroh. Ya pasti kalau dengan suami ya lebih afdol. Tapi kalau nggak ada ya jangan apa? Jangan dipaksakan seperti apa. Walaupun kita mazhab Syafi'i kan tetap kalau yang suami istri diharapkan dibarengkan. Jadi kementerian ini juga di Indonesia walaupun mengaku mazhab Syafi'i tetap diakomodir kalau yang suami istri sama-sama harus berangkat itu tetap dilakukan. Ini kan tidak diabaikan, tapi itu bukan syarat wajib, hanya itu saja. Jadi sebenarnya ya selama ini kan sering sekali kita baca hadis, tapi hadis itulah yang berbunyi kita ngotot
bunyi hadis itulah hukumnya, sementara kita tidak kembali kepada ya orang-orang yang sudah dianggap sebagai ahli dalam menyimpulkan hukum, ternyata sudah memiliki pandangan-pandangan. Yang pandangan itu silakan saja Anda menggunakan yang mana, yang penting saat Anda mengambil keputusan itu tidak seharusnya orang lain sama seperti Anda, selama keputusan orang lain juga seperti ya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Sebenarnya kajian-kajian fikih secara komprehensif itu menarik karena untuk membuat kita menyatakan selesai, tidak ada ya perdebatan lagi. Silakan mau mengambil jalan yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hal-hal yang artinya kalau dibahas secara utuh dia menarik. Seringnya kan kita hanya apa? Sepotong-sepotong hadis. Ustadznya dari hadis langsung menyimpulkan hukum. Itu bisa salah. Maka sebaiknya kalau sudah dari hadis, telusuri juga keputusan para ahli fikih. Ini dalam hal ini ahli fikih kemana nih? Apakah satu pendapat, apakah dua pendapat, tiga pendapat, dan kita juga akan cerdas ketika melihat alasannya apa. Ya. Jadi ini sekali lagi ternyata fikih itu membuat kita selesai, tidak ada pertanyaan lagi tentang apa. Hajinya anak kecil, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Berarti kalau ada orang bilang tidak, kita santai aja. Yang bilang sah ya sesuai gitu ya. Kemudian tadi wanita itu kalau nggak pakai mahram nggak sah hajinya. Kita bisa menjawab itu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik sah, karena mereka berangkat pasti dengan rombongan yang sudah dipercaya, kemudian terjamin keamanan dan semuanya, sehingga tidak ada ya namanya kemaksiatan ya harus dijaga. Kalau dia bermaksiat ya dosanya dua maksiat, tapi tidak menyatakan bahwa itu menjadi syarat. Sehingga ya indah Islam ini ketika kita mau terus belajar seutuhnya, kita dapat tadi ya informasi, jangan tergesa-gesa mengeluarkan hukum sebelum kita mendapatkan konfirmasi hukum-hukum yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ada pendapat yang menurut saya agak ekstrim tentang fikih. Ada yang berpendapat dia hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Fikih bagi dia hanya aksesoris. Jadi kalimatnya itu, bagi saya hanya aksesoris. Kemudian menurut pendapat ini ada pendapat lain mengatakan bahwa fikih itu hanya untuk melegalisasi sesuatu yang salah. Gimana? Iya. Mau pakai pendekatan yang mana? Pertanyaannya kan sederhana. Kalau bicara fikih, kemudian pendapat dia seperti itu, pertanyaannya sangat sederhana. Terus dia hukum pakai apa? Kan ini harus ditanyakan. Mohon maaf, Anda berhukum pakai apa? Ambil hadis, ambil Quran. Ambil hadis dan Quran menurut pemahaman Anda, atau Anda akan merujuk kepada ulama? Kalau merujuk kepada ulama, larinya ulama siapa yang mau dipakai? Berarti kan nanti ngarang sendiri. Maksudnya hadis ngarang sendiri. Dia kan lebih, hukum ngarang sendiri lebih bahaya daripada mengikuti kaidah tadi. Pertanyaannya yang kedua, tunjukkan kepada kita mana bid'ah yang ditetapkan oleh ahli fikih. Suruh nyatet satu apa saja yang bahwa fikih itu melegalkan bid'ah, tulis saja. Terus kita bahas benar nggak bahwa itu menyebutkan bid'ah, kan gitu ya. Itu yang harus ya kita ini kan kadang-kadang omongan orang kita. Terus yang kedua, bid'ahnya maksudnya apa? Bid'ah menurut persepsi dia, persepsi guru dia, persepsi kelompok pengajiannya, atau bid'ah menurut ulama? Kan gitu. Jadi jangan hari ini kadang-kadang menurut kelompoknya saja. Loh, bid'ah menurut kelompok Anda kan belum bisa. Mari kita bedah mana yang disebut bid'ah oleh para ulama secara utuh. Sampai kita kasih tahu, kalau Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada hasanah, bid'ah ada sayyi'ah, setuju nggak? Dia nggak setuju, ya itu kan hak Anda. Tapi itu Imam Syafi'i. Jadi tambah pusing lagi. Ini Imam Syafi'i, gitu ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah,
Nah, orang sekarang yang ini menyatakan oh itu tidak benar. Loh, tidak benarnya dari mana? Berarti kan di setiap ilmu dan ilmuwan itu ada otoritas. Sehingga kalau dia tidak menggunakan otoritas sebagai jalur, namanya liberal jadinya. Dia pemahaman Islamnya liberal, bebas menurut dia kan. Padahal dengan adanya rujukan fikih itu menjadi apa? Kunci bahwa nyambungnya kemana. Walaupun kan kadang jelas pertentangan antara tadi Imam Ahmad ini kan pertentangan, tapi nggak ada masalah bagi kita karena apa? Ini ahli yang sudah diakui otoritasnya. Terus kita mau menyimpulkan sesuatu yang tidak ada otoritasnya, lebih tambah kacau lagi sebenarnya. Jadi ini kan masalah kenapa kita tidak maju itu karena di situ salah satunya ilmu itu tidak dikenalkan mana otoritas mana tidak. Yang tidak ada otoritas mau mengeluarkan ke apapun sebenarnya itu sampah jadinya. Karena apa? Masa dia mengeluarkan sesuatu berbeda pendapat yang punya dengan yang punya otoritas, dan otoritasnya kan diakui oleh semua ulama yang lurus. Ya, nanti ada kritik itu biasa, tapi kan pendapat yang besar tidak akan tidak akan dianggap bahwa tadi itu batil, nggak ada. Jadi hingga hari ini itu kalau kita lihat ya orang-orang yang tadi menyatakan tadi karena apa? Tidak memahami alasan fikihnya, tapi dia pengen menetapkan hukum sementara tidak terakomodir oleh ahli fikih, kan lucu. Kan dia yang harusnya patuh dengan apa? Ahli fikih, bukan malah dia mengatakan ahli fikih ya tidak benar, saya yang benar, kan seolah-olah jadi seperti itu. Ya, jadi makanya namanya perkembangan ilmu itu bukan begitu berkembang itu. Berkembang itu paling cuma teknisnya, ya pelengkapnya, tapi pokok-pokok ajaran sebenarnya sudah tetap. Ya. Di itu ilmu apapun yang berkembang itu nanti metode apanya, tapi inti dari pemahamannya ya tempe buat tempe dari dulu begitu aja ya Prof ya. Cuman metodenya aja yang apa bisa berubah-ubah, tapi apa tempenya standar tempe bagusnya kan tetap sama. Nah itu tadi. Jadi saat ini banyak yang mengaku ulama tapi dia tidak mau mengikuti jalur ulama. Terus kita bingung nanti statusnya apa, gitu ya. Status otoritasnya sebenarnya tidak dapat. Karena apa? Dia melawan ahli fikih dengan hadis. Kan seolah-olah ahli fikih nggak pakai hadis. Padahal tadi yang dibedakan pendapat penafsiran hadis. Nanti ada yang perbedaan status hadis. Jadi bagi kita ya nggak usah dengerin karena apa? Ya berarti hukumnya ngarang sendiri, malah ngeri kita. Berarti dia setiap berhukum ngarang sendiri, membuat formula sendiri, kan apa mengerikan. Ya, sedangkan kitab muqaranah itu sudah sangat banyak, tinggal diambil saja. Ya sehari ini kan tidak bahasa kita tidak fokus pada satu imam. Jadi silahkan saja pendapat mana kita hargai. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.